Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin, NPM 1740603028, mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi berkaitan dengan mata kuliah ekologi hewan. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama tentang kecerdasan dan komunikasi hewan. Yang kedua, aplikasi populasi statistik. Yang ketiga, konsep komunitas. Yang keempat, metode dan teknik sampling hewan terestrial dan akuatik. Dan yang kelima itu tentang aplikasi teknik sampling hewan dalam populasi dan komunitas, di mana membuat project mini riset dan dilampirkan berupa poster seperti pada gambar berikut. Materi pertama tentang kecerdasan dan komunikasi hewan. Kecerdasan hewan. Perilaku hewan yang muncul akibat respon terhadap stimulus yang datang menggambarkan bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan berpikir walaupun sangat terbatas. Kemampuan ini adalah yang disebut dengan kecerdasan hewan. Berikut ini beberapa hewan yang termasuk pintar di dunia atau tercerdas. Yang pertama ada simpanse, di mana pada simpanse ini dia mampu membuat peralatan yang kemudian menggunakannya untuk berburu makanan. Yang kedua ada lumba-lumba. Nah, pada lumba-lumba ini dia memiliki kemampuan diterapkan dalam teknologi manusia, diantaranya seperti sistem pengiriman sinyal suara di dalam air untuk mencari jalan, mendeteksi mangsa dan peringatan bahaya. Yang ketiga monyet. Monyet rhesus adalah salah satu jenis hewan paling tercerdas di dunia, di mana monyet ini dia mampu mengambil keputusan, memiliki ingatan yang baik, dan belajar hal-hal baru. Mereka juga merupakan hewan sosial yang dapat merencanakan tindakan bersama-sama. Selanjutnya gajah. Nah, jadi gajah termasuk hewan yang cerdas, sehingga karena dia dapat mengendalikan dirinya di cermin, sehingga mengidentifikasikan kesadaran diri dan kognisi. Gajah mampu menggunakan peralatan meskipun tidak sehebat simpanse. Burung kakatua. Jadi burung kakatua ini kecerdasan burungnya sering digunakan oleh kebun binatang dalam menghibur pengunjungnya, karena dia dapat berkomunikasi tentunya dengan latihan. Gurita. Jadi gurita salah satu hewan cerdas karena dalam laboratorium gurita mempelajari dan mengamati bagaimana cara orang buka tutup botol, sehingga pada saat diberikan botol, gurita berhasil membuka tutup botol tersebut. Selanjutnya anjing. Nah, jadi anjing juga merupakan salah satu yang tercerdas karena anjing pada umumnya dipelihara oleh manusia sehingga sebagai penjaga rumah. Hal ini dikarenakan kemampuan anjing dalam mengenali tuannya, sehingga saat ada orang yang tidak dikenal mendekati, anjing akan menggonggong atau mengusirnya. Anjing juga biasa digunakan sebagai alat untuk pelacak dan juga mencari mangsa ya. Burung gagak merupakan salah satu keluarga unggas memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah dan dipergunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Tikus juga termasuk hewan tercerdas. Menurut para ahli bahwa tikus memiliki psikolog yang hampir mirip dengan manusia, karena dia dapat memiliki rasa perasaan sedih, gembira, dan stres seperti manusia. Terdapat jenis-jenis komunikasi. Hewan tidak memiliki kemampuan menggunakan bahasa sebagaimana media komunikasi seperti manusia ya. Namun hewan mempunyai cara lain untuk menyampaikan pesan sesama hewan lain, yang bertujuan untuk menyampaikan seperti lokasi makanan, ajakan untuk melakukan ritual kawin, mengetahui tanda adanya bahaya,
apresiasi perbuatan baik seperti membantu hewan lain dalam situasi berbahaya, dan lainnya. Ini jenis-jenis komunikasi hewan. Yang pertama, komunikasi verbal atau suara, contohnya seperti pada kelelawar. Jadi dia memanfaatkan gelombang udara untuk mendengar. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak dan bahasa tubuh, bau dan sinyal sentuhan. Seperti pada kuda betina merayu kuda jantan. Ada juga feromon. Feromon biasa pada hewan semut atau kupu-kupu. Terdapat reproduksi, navigasi, dan mencari makan. Materi kedua tentang aplikasi populasi statistik. Jadi, kata populasi dalam statistika merujuk pada kesempurnaan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang saja, tetapi juga binatang ataupun apa saja yang menjadi perhatian kita. Nah, di mana menurut Margono tahun 2010 menyatakan bahwa populasi adalah suatu data yang menjadi perhatian kata dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Selanjutnya ada konsep kelimpahan. Kelimpahan merupakan banyaknya individu untuk setiap jenis. Kelimpahan juga diartikan sebagai jumlah individu kesatuan luas per satuan volume. Perhitungan indeks kelimpahan relatif atau IKR dengan persamaannya diadopsi dari Krebs, yaitu seperti ini ya, di mana IKR itu adalah perhitungan indeks kelimpahan relatif sama dengan jumlah individu semua jenis atau NI per jumlah total individu yang ditentukan, N dikali 100. Selanjutnya indeks intensitas dan prevalensi hewan. Intensitas merupakan suatu kerapatan makhluk hidup dalam suatu tempat tertentu. Nah, dalam suatu kerapatan jumlah makhluk hidup tersebut terdapat beberapa spesies pendatang baru yang ikut serta dalam kelompok tersebut. Nah, jadi kerapatan merupakan ukuran besarnya populasi dalam suatu ruang atau volume. Pada umumnya, ukuran besaran populasi digambarkan dengan caca individu atau biomas populasi per satuan ruang atau volume. Sedangkan prevalensi adalah menunjukkan jumlah dan ukuran area-area yang ditempati spesies dalam konteks daerah yang lebih luas atau masalah persebarannya. Jadi suatu spesies hewan yang prevalensinya tinggi sama dengan prevalen dapat lebih sering dijumpai. Spesies yang prevalensinya rendah, yang daerahnya penyebarannya terbatas atau terlokalisasi, hanya ditemui di tempat tertentu. Sedangkan fekunditas merupakan tingkat kinerja potensial polutasi itu untuk menghasilkan individu baru, dan disperse adalah satu sebaran individu intrapopulasi. Nah, jadi spesies hewan dapat dimasukkan dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Bisa dilihat sendiri ya. Prevalensi tinggi. Nah, kita masuk ke konsep keanekaragaman. Nah, konsep keanekaragaman atau keragaman adalah jumlah total spesies dalam suatu area sebagai jumlah spesies antar jumlah total individu dari spesies yang ada di dalam suatu komunitas, menurut Michael. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut. H absen sama dengan, bisa dilihat sendiri ya, di mana H absen itu indeks keanekaragaman Shannon-Sauer, NI jumlah individu jenis kesat, ke I-nya yang N jumlah individu seluruh jenis.
Materi selanjutnya tentang konsep komunitas. Kita masuk ke konsep komunitas. Jadi, komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam derajat keterpaduan komunitas lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Contohnya seperti populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan di sekitarnya membentuk suatu komunitas terumbu karang seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri komunitas. Nah, jadi ciri-ciri komunitas secara garis besar terdapat macam-macam komunitas, yaitu terdapat 2, komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Di mana komunitas akuatik itu terdiri dari yang berada di daerah laut, maksudnya saya laut, di danau, di parit dan kolam. Nah, kalau yang terestrial itu seperti di hutan, di padang rumput, dan di padang pasir. Dominansi dan predominasi. Dominasi adalah spesies secara ekologis dapat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, ataupun spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari yang jumlah maupun aktivitas dalam komunitasnya. Jadi dominansi sudah saya jelaskan. Untuk mencari indeksnya itu, indeks dominansi menurut Simpson pada tahun 1949 di materi sebelumnya. Selanjutnya ada struktur dan keanekaragaman komunitas. Jadi struktur komunitas merupakan suatu konsep yang mempelajari susunan atau kombinasi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Secara umum ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu keanekaragaman spesies, interaksi spesies, dan interaksi fungsional. Selanjutnya konsep komunitas dan aplikasinya dalam penelitian hewan. Jadi konsep komunitas, kita dapat mendefinisikan komunitas secara sederhana sebagai suatu kumpulan populasi yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, seperti itu ya. Nah, di mana komunitas itu tentunya terdapat biotik dan abiotik, seperti itu. Di mana biotik itu dan abiotik itu saling berhubungan dan bisa dikatakan suatu kumpulan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lainnya, yaitu ekosistem, seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasinya dalam penelitian hewan, di mana yang pertama itu aplikasi dalam penelitian hewan, metode dalam penelitian ekologi hewan. Materi selanjutnya yaitu tentang metode dan teknik sampling hewan terestrial dan akuatik. Nah, jadi teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber daya sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, jadi kata kuncinya itu teknik sampel ini merupakan metode pengambilan sampling atau bagaimana cara kita mengambil sampel tersebut. Dalam pengambilan sampel tentunya disertakan penandaan atau pengamatan dengan secara bertahap atau sesuai dengan prosedur teknik pengambilan sampel. Nah, adapun jenis-jenis teknik sampling, di mana yang pertama teknik probability sampling dan non-probability. Nah, yang termasuk dalam kelompok probability sampling, yang pertama tuh simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat area cluster sampling, disebut juga dengan sampling menurut daerah. Nah, sedangkan yang termasuk dalam no probability sampling, yang pertama sampling sistematis sampai kota, yang kedua sampling aksidental, yang ketiga pure positive sampling, yang ketiga sampling jenuh dan snowball sampling. Nah, jenis-jenis metode sampling. Jadi terdapat jenis metode sampling, yang pertama metode plot atau petak.
juga disebut dengan metode kuadrat, merupakan salah satu metode analisis vegetasi dengan memanfaatkan pengamatan petak. Jadi metode itu tentang dengan membuat petak menggunakan, salah satu contohnya menggunakan tali rapi ya. Yang kedua, metode jalur, disebut juga dengan metode transek. Pengambilan sampel dilakukan dalam bentuk jalur-jalur sejajar yang mempunyai ukuran dan jarak tertentu. Yang ketiga, metode garis, di mana metode garis berpetak merupakan modifikasi dari metode peta ganda dan jalur, dilakukan dengan melompati satu atau beberapa petak dari jalur sehingga petak memiliki jarak dengan ikatan yang sama. Itu dari jenis-jenis metode sampling. Nah, pengumpulan data hewan yang ada di atas tanah bisa dilakukan dengan beberapa metode, di mana yang pertama itu metode perangkap jebak, dan yang kedua metode hard sorting, dan yang ketiga metode pengapungan. Materi terakhir yaitu tentang aplikasi teknik sampling hewan dalam populasi dan komunitas. Nah, di mana pada materi ini kita membuat project mini riset seperti yang dilihat pada layar, di mana ada alat dan bahan, meteran, patok kayu, tali rafia, plastik kecil, dan catok. Sedikit langkah kerjanya. Di sini kita pertama membuat transek, yaitu membuat garis sepanjang 10 meter, tiap 2 meter dibuat plot kuadrat ukuran 25 cm kali 25 cm. Jadi maksudnya jarak antar plot itu 2 meter. Nah, jadi pada project ini kita itu mencari hewan tanah. Nah, dimana yang kedua itu pada tiap plot tanahnya digali dengan menggunakan catok sampai kedalaman 10 cm. Selanjutnya tanah digali ditaruh di lembaran plastik putih, bagian tanah dipisahkan satu sama lain dengan menggunakan tangan atau metode hand sorted. Yang keempat, hewan tanah dan cacing tanah yang ditemukan dibersihkan dan disimpan di botol koleksi dengan menggunakan larutan alkohol 70%. Nah, tahap yang kelima itu adalah tahap 2-4 diulang lagi secara bertahap pada kedalaman 20-30 cm. Nah, hewan-hewan yang tadi kita temukan itu difoto atau didokumentasikan dan diidentifikasi jenisnya, sesuai taksonnya. Nah, lalu hasil pengamatan yang kita lakukan itu dimasukkan ke dalam tabel di bawah ini. Berikut ini laporan penelitian yang sebelumnya sudah saya lakukan. Nah, di mana yang saya dapatkan itu ada lipan, cacing tanah, ada sumpil, semut, kaki seribu, cacing, beda-beda ya setiap setiap kedalamannya. Nah, jadi pada project mini ini kita tuh mencari hewan tanah dan kita mencari keanekaragamannya. Yang ke tahap ke-8, lakukan analisis keanekaragaman hewan tanah yang terdapat di lokasi menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Wiener yang sebelumnya sama yang saya jelaskan dengan rumus seperti ini Absen. Nah, jadi berikut hasil yang saya dapatkan. Ini tabelnya. Nah, jadi perbandingan antara 1:1,38 banding 3, jadi indeks keanekaragamannya saya dapatkan pada penelitian yang sebelumnya saya lakukan itu sedang. Dan pada penelitian ini laporannya juga berupa poster. Seperti ini posternya, dimana alat dan bahannya sudah disiapkan, langkah kerja. Sekian dan terima kasih dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.